Shalom, selamat malam teman rohani. Jumpa lagi kita di Payung Kasih Podcast, sebuah konten yang berisikan kisah hidup maupun kesaksian dari teman-teman rohani yang sudah dikirimkan kepada saya melalui email maupun WhatsApp ataupun DM di Instagram @yomkamisi. Dan malam hari ini saya hendak membacakan sebuah kisah kesaksian daripada seorang wanita usia di atas 30 tahun. Dan saat ini beliau meminta saya untuk mensamarkan namanya. Jadi saya akan sebut beliau dengan nama Ruth, seperti yang ada di Alkitab. Baik, saya bacakan. Dear Yom Kamisi, Shalom, perkenalkan saya Ruth. Hehehe. Terima kasih sudah mempercayakan aku untuk menulis cerita hidup. Dimulai dari SMU kelas 1 sampai kelas 3, di mana saat itu kondisi keuangan keluarga lagi down. Ayah aku tidak bekerja di perusahaan, tapi punya usaha angkot elf 2 mobil, yang dimana pemasukannya tidak menentu. Puji Tuhan, walaupun keluarga kami kondisinya tidak lagi memungkinkan, tapi segala kebutuhan biaya hidup saya dan adik saya, Sylvie, tidak pernah nunggak. Kebutuhan biaya-biaya lainnya dan makan Tuhan Yesus yang mencukupkan, sehingga tidak kekurangan dan meminta kepada orang lain. Kalau pikiran secara manusia itu mustahil bisa tercukupi semuanya. Tapi kalau hidup menempel sama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Setelah lulus dari SMU, aku berkeinginan untuk bekerja dulu. Tidak seperti teman-teman sekolah lainnya, mereka bingung mencari tempat kuliah mana yang bagus. Waktu itu usia saya 17 tahun. Kalau kita baik sama orang lain, tanpa ada pemikiran yang negatif, atau berharap timbal balik, Tuhan Yesus sendiri yang menggerakkan orang lain untuk membantu saya mencari pekerjaan. Dan puji Tuhan, saya dapat pekerjaan bagian produksi di perusahaan Jepang, daerah Lipo Cikarang. Kontrak hanya 9 bulan. Karena dulu saya kerja sambil kuliah, jadi udah 3 kali bolos kerja. Karena waktu kerja dengan kuliah mepet, jadi dulu saya tetap mengutamakan kuliah. Setelah saya habis kontrak, saya fokus dengan kuliah saya sampai semester 6. Dan saat membuat tugas akhir, mulai diproses lagi saya. Judul tugas akhir saya tentang sistem pembelian dice and jig menggunakan pemrograman Visual Basic. Isi dari tugas akhir pasti mengenai pembuatan sistem dan coding. Saya pernah ditipu sama orang yang dari kampus lain sampai tugas akhir saya lama belum jadi karena memang agak susah kalau membuat coding. Dan sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang bapak yang buka rental komputer. Kebetulan bapak itu seorang dosen. Dan beliau bisa buat coding sistem. Puji Tuhan, saya bisa lulus dari kuliah D3. Setelah lulus kuliah, saya bekerja serabutan. Dari penjaga rental komputer, usaha teman, jadi SPG Ramayana, SPG showroom mobil, kerja selama 3 bulan gak berhasil menjual mobil satupun. Hehehe. Karena saya berpikir bukan passion saya jadi sales. Akhirnya saya terus mencari pekerjaan dan puji Tuhan saya diterima bekerja di daerah Cikarang lagi. Hingga saat ini. Awalnya saya bekerja di bagian account payable dari tahun 2008 sampai tahun 2020.
dan dapat penawaran pindah bagian oleh atasan. Saya boleh pilih sendiri bagian pekerjaan itu. Spesial buat Ruth, bilangnya dari atasan saya. Hehehe. Akhirnya saya ambil bagian payment logistik. Awalnya saya kaget. Kenapa saya bisa ambil pekerjaan itu? Karena semua inputannya main di Excel. Kalau sebelumnya saya mampu menggunakan sistem yang di kantor, karena bisa saya otak-atik sendiri sistemnya. Haleluya. Demikianlah kesaksian dari teman kita Ruth. Kiranya bisa menjadi berkat bagi teman-teman sekalian, khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang relate masalahnya dengan kisah hidup Ruth. Apakah sedang kehilangan pekerjaan maupun sebagai anak di mana saat ini perlu melanjutkan studi tapi kondisi ekonomi keluarga sedang down diakibatkan kehilangan pekerjaan akibat pandemi ataupun usaha yang belum stabil. Seperti yang Ruth sampaikan, ketika dia menempel kepada Tuhan Yesus secara luar biasa dan ajaib, segala sesuatunya Tuhan tambahkan. Dan kiranya hal yang sama bisa dialami oleh kita dan teman-teman sekalian yang saat ini sedang membutuhkan bantuan, khususnya secara finansial dan ekonomi. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya podcast ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jikalau ada yang ingin sharing maupun memberikan kesaksian juga, silakan kirimkan kesaksian teman-teman melalui DM @yomkamisi di channel Instagram. Dan akan saya narasikan nanti kisah-kisah maupun kesaksian teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.